Seorang dokter bedah meninggal dunia saat corona yang menangani pasien virus di Hubei, Tiongkok. Ya, sebelumnya diketahui bahwa Hubei adalah wilayah awal mula. Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. Terlihat sepi seketika kota ini mati. Mereka sembunyi. Wabah ini menakuti, menyebar cepat resahkan hati. Sampai kapan begini? Di mana ceria, di mana tawa yang kemarin menghiasi rumah kita, rumah kita. Bawa kembali senyuman itu. Begitu banyak tangis dari balik pintu. Kita pahlawan untuk rumah kita. It's Oxen. Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia, lindungi dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Wah, virus corona makin gawat. Ini di grup WA dibilang, ternyata corona dapat menular lewat tatapan mata. Jangan mudah percaya berita yang sumbernya tidak jelas. Bisa jadi itu hoax. Pastikan informasi terkait corona itu didapat dari sumber yang kompeten dan bertanggung jawab. Yuk, bisa yuk. Kita bikin situasi tetap kondusif dengan tidak sembarang menyebar berita supaya informasi yang benar bisa tersampaikan dan tidak membuat kepanikan. Saya menjelaskan cara agar penyebaran virus corona atau COVID-19 tidak menyebar.
2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan yang gak kalah hebohnya, serangan virus mematikan, yaitu virus corona. Sampai saat ini, virus corona sudah banyak menginfeksi dan menelan korban jiwa di seluruh dunia. Terkhusus di Indonesia, sudah ada 4.241 orang yang terinfeksi dan 373 orang yang meninggal dunia akibat virus ini. Oke. Pertanyaannya, jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget. Karena saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya, mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan. Iya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia, nipu sistem imun kita biar gak nyerang diri mereka sendiri. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita, dan dalam kasus yang parah, nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya gak sehat, bakalan ada potensi meninggal. Tapi, dari mana virus ini sebenarnya datang ya? Jadi, awalnya virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, China. Dan dipercaya menular dari hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar Wuhan, China. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia, tapi nggak cuma nular dari hewan aja. Karena yang bikin lebih seramnya lagi, virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang, sesimpel lewat batuk dan bersin. Karena virus ini makin menggila, pemerintah Tiongkok sampai ngebatasin orang-orang di Wuhan untuk gak boleh keluar masuk kota, biar bisa meredahkan persebaran virusnya. Orang-orang pintar dari berbagai belahan dunia pun ikut ngebantuin Tiongkok untuk terus neliti dan ngembangin obat untuk virus ini. Ngomong-ngomong soal antivirus, coronavirus bukanlah penyakit pertama yang jadi wabah dan menginfeksi banyak orang di seluruh dunia. Ada penyakit Ebola dan Zika yang juga sempat viral beberapa tahun lalu. Nah, kalau dibandingkan dengan semua kasus-kasus lama yang mirip virus corona, sekarang sebenarnya nggak bakal korban jiwa sebanyak itu. Misalnya, kalau kita bandingkan sama kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip dengan virus corona, yang sekarang tingkat kematiannya itu lebih kecil. Untuk penyakit pernapasan pun kita udah pernah berhadapan dengan SARS di tahun 2002 dan MERS di tahun 2012. Kedua virus ini menyebar ke manusia dari binatang, dan lewat rentetan penelitian, kita selalu berhasil nemuin antivirus untuk melawan mereka. Meskipun begitu, kita harus tetap siaga 45 sambil nunggu antivirusnya ditemuin. Kita sendiri bisa ikut ngelawan virus corona dengan seenggaknya ngejaga diri kita biar gak kena penyakitnya. Caranya gimana? Yang pertama, sering mencuci tangan dengan cara yang benar. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, menutup mulut saat bersin dan batuk dengan menggunakan siku bagian dalam atau menggunakan masker. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Yang keenam, rajin bersih-bersih.
Sekarang Indonesia sedang mengalami darurat corona. Setiap hari ada 100 orang yang terinfeksi virus ini. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus bertindak. Dengan cara banyak berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti semua prosedur yang diberikan oleh pemerintah, yaitu stay at home atau tinggal di rumah aja. Kita bisa lawan corona. Kita bisa lawan corona. Kita bisa lawan corona. Mewabahnya virus corona, maka di sini kami ingin memberikan cara pencegahan virus corona. Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus corona menyebabkan wabah pneumonia di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain, percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feces, namun ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang mewabah ini bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul dari penyakit virus corona bisa beragam bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang menyebabkan gejala seperti demam yang cukup tinggi bila mengidam pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada, atau sesak nafas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang yang sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR 0202-270-2020 tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap pegawai melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona, maka dari itu langkah yang baik adalah mencegah penyebaran virus corona, yaitu menghindari bepergian ke Cina atau negara yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas bepergian keluar rumah, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum.
Rutin mencuci tangan dengan air dan hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup hidung dan mulut dengan tisu saat kamu batuk dan bersin. Buang tisu tersebut ke tempat sampah, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Corona, baiti masjidi, baiti jannati. Allah bukan iseng menciptakan virus corona. Ada tujuan besar yang masih misteri. Mungkin agar kita semakin sadar akan kebersihan, atau untuk memberi hiburan petani jahe dan rempah. Bisa juga agar kita salat berjamaah dengan keluarga. Suasana yang amat lama mereka rindukan. Lalu usai sholat, kita saling mengamini doa, saling berangkulan, saling bergantian memberi kritik atas kesalahan masing-masing, saling meminta maaf dan memberi semangat. Sang ibu diminta istirahat manis, dan semua anak bersama suami mengambil alih tugas rutinnya. Memasak, mencuci, merapikan, dan mempercantik tanaman. Di meja makan, kita saling berebut menyiapkan makanan dengan doa terindah. Hari-hari ini, rumah kita menjadi baiti masjidi, rumahku masjidku, baiti jannati, rumahku syurgaku. Tetaplah tenang, tingkatkan waspada, khusyukan doa. Dan jangan lupa berikan support dan doa terbaik untuk pemerintah, dokter, dan para tenaga medis yang tak bisa menikmati baiti masjidi, baiti jannati. Demi keselamatan bangsa tercinta, tak pandang suku dan agama.